Ini ada satu tempat lagi ya? Iya, inilah tempat di mana ketika Jenderal Sudirman di Magelang, beliau tinggal, beliau tidur, dan beliau meninggal di ruangan ini, di kamar ini. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kali ini saya berada di kota Magelang, Jawa Tengah. Tepatnya di depan Taman Badaan. Nah, kebetulan di depan Taman Badaan ini ada salah satu bangunan bersejarah, yaitu Museum Sudirman. Nah, setelah ini saya mau masuk dulu jalan-jalan ke dalam, ada apa di dalam. Tapi tentunya harus ada pendampingan dari penjaganya. Sebenarnya ini sudah mau tutup karena udah sore kan. Pelayanannya sampai sore aja, tapi karena saya sudah koordinasi sama beliau, kami datang jauh-jauh dari Jawa Barat ke sini. Karena pengertiannya Bapak, dibukalah tempatnya. Sekarang sudah ketemu sama Bapak yang memang khusus jaga di sini. Dengan Bapak siapa? Bangun Supiyandi. Siapa? Bangun. Mas Bangun Supiyandi. Iya. Udah lama di sini berarti ya? Sekitar saya ditugaskan 5 tahun yang lalu sudah. Oh, 5 tahun yang lalu di sini ya. Dari dinas Disdikbud, tepatnya di kebudayaan, karena dinas kebudayaan ya. Iya, karena ini sifatnya sejarah dan juga bangunan juga nilai historinya ada, maka dilimpahkan ke kebudayaan. Artinya memang pangsanya untuk edukasi sejarah. Maka museum ini yang menampung adalah yang mengelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya di kebudayaan. Bisa masuk? Silahkan, monggo. Nggak apa-apa kan nggak waktunya? Katanya tadi ada janji ya? Iya, ada janjian. Makanya itu tadi telah tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita mulai di sini, Pak. Ini ruang tamu apa ini? Iya, ini salah satu koleksi yang ada di Museum Jenderal Sudirman, di mana ketika beliau Jenderal Sudirman usai dari melakukan memimpin perang gerilya, beliau memilih istirahat. Artinya dia dalam masa penyembuhan karena beliau sakit tuberkulosis TBC, di mana paru-parunya harus dikempeskan satu. Maka dipilihlah Magelang untuk masa beliau istirahat. Kenapa? Magelang dengan Yogyakarta nggak begitu jauh. Artinya dikondisikan koordinasi dengan pemerintahan yang ada di Yogyakarta masih bisa terkendali. Juga bangunan ini nggak jauh dari rumah sakit tentara. Hanya berapa kilometer dari sini bangunan ini. Dan juga waktu itu masa itu area Magelang ini sangat asri, artinya dihapit 2 sungai dan juga persawahan. Maka untuk masa penyembuhan sangat mendukung sekali karena beliau paru-paru tuberkulosis, maka beliau memilih bangunan ini sebagai tempat peristirahatan. Dan sampai di tahun di tanggal 29 Januari 1950 beliau meninggal dunia. Oh, berarti beliau istirahatnya di sini, peristirahatan terakhir sampai beliau meninggal dunia di rumah ini, di bangunan ini. Di sini tempat ini? Iya, tepatnya di Magelang, di depan Taman Badaan, di Jalan Ade Irma Suryani C7. Disitulah tempat beliau terakhir menghembuskan nafasnya. Nah, ini saya lihat ada banyak koleksi, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan mulai dari sini dulu ya? Iya, ini salah satu sumbangan lukisan tahun 66 itu mengilustrasikan ketika Jenderal Sudirman memilih perang gerilya, di mana teknik perang gerilya adalah menyerang dan bersembunyi. Tetapi dalam keadaan sakit beliau harus ditandu. Ketika beliau memimpin sakit, nggak mungkin dengan cara yang normal, nggak bisa, maka beliau dengan pasukannya menandu beliau untuk memimpin perang gerilya. Oh, ini mengilustrasikan pada saat ketika memimpin perang gerilya. Ini ditandu di sini ya? Iya, ditandu. Sebuah lukisan. Kalau ini masih foto asli ya? Ini? Ya, itu Ibu Siti Alifia, istri beliau. Oh, istri beliau ya? Iya. Dan juga foto keluarga. Oh, ini foto keluarga? 7 anak, 4 putri dan 3 putra. Profil-profil beliau. Oh, tulisan-tulisan beliau ini ya? Basicnya beliau seorang guru, bukan seorang militer. Oh, biodatanya nih ya? Iya.
Oh, lahir Senin Pon 24 Januari 1916 di Kabupaten Purbolinggo. Kalau ke Purbolinggo sudah pernah ke sana, Tugu Knalpot kan? Iya, saya pernah itu ke yang sana. ada ayunan yang kecil itu. Ternyata Tetapi beliau dibesarkan di Cilacap karena beliau diangkat anak oleh Pak Leknya ketika itu. Ketika zaman dulu beliau Pak Leknya mengadopsi itu menjabat asisten wedana, di mana asisten wedana itu kalau sekarang camat, maka beliau bisa mengenyam pendidikan yang bagus. Kalau dulu orang tuanya bukan orang pejabat, nggak bisa sekolah. Dan beberapa juga foto ketika Bapak Teguh masih kecil, iya, masih belia, balita bukan belia. Anak pertamanya mungkin nih? Bukan anak pertama, anak yang terakhir. Oh, anak terakhir ya? Iya. Kalau foto ini sudah sering saya lihat, kalau kecuali foto yang keluarga itu baru. Iya. Nah, kalau ini ruang kerja Pak ya? Iya, ruang kerja ketika beliau Jenderal Sudirman masih administrasi segala macamnya masih bekerja. Oh, tapi sebelum beliau sakit, memang sebelumnya pernah ke sini ya? Iya, gimana? Sebelum sakit dibawa ke sini, dievakuasi ini memang sudah pernah ke sini sebelumnya belum? Kalau di Magelang sangat sering. Sangat sering. Oh, iya. Ikatan emosionalnya ada. Tetapi karena memang beliau sebenarnya dulu bercita-cita punya rumah di Magelang. Sebenarnya. Ini ada koleksi-koleksi. Iya. Ini sama Bung Karno. Museum Sudirman. Ini miniatur apa? Tandunya ya? Iya, menghadap miniaturnya. Kemudian ada banyak. Oh, ini foto. Pak, kalau tandunya masih ada ya? Atau ada, tempat lain bukan di sini ya? Coba di rumah ini? Iya, sambil kita terangkan juga. Ini... Dan di rumah ini ada salah satu ruangan, di mana itu ruangan dokter. Memang ketika beliau tinggal di sini ada beberapa dokter, 4 dokter. Salah satunya Dr. Husein yang ada di Kota Magelang. Beliau merawat beliau, Jenderal Sudirman. Tapi kita sekarang mengenalkan Jenderal Sudirman dengan tandunya, ikonnya memang ketika beliau memimpin perang gerilya dengan cara ditandu, dan inilah wujud replika Jenderal Sudirman. Kalau yang asli seperti itu, Pak. Ya. Oh, aslinya seperti ini ya? Iya. Oh, ini replika tandunya, Pak ya? Iya. Ini salah satu replika tandu yang ada di Museum Jenderal Sudirman di Magelang. Kalau museum aslinya mana? Apa? Museum asli? Yang asli ada beberapa. Kalau jenengan di Pacitan, di mohon maaf, di Sasmita Lokal yang paling asli. Tetapi akan ada indikasi bahwa semua mengatakan asli. Iya, akan asli karena apa? Ketika beliau memimpin perang gerilya, dengan logika kita bahwa sejarah mengatakan dengan teknik seperti ini dalam kurun waktu 7 bulan akan mengalami kerusakan. Maka setelah rusak ganti baru tinggal, Nah, maka berarti bukan cuma satu tandunya ya? Iya, bukan cuma satu. Mungkin dengan teknik seperti ini yang sama, cuman bahannya mungkin ya ketika kalau yang ini yang asli, yang di Sasmita. Oh, gambarnya yang asli yang ini nih. Yang asli. Di Museum Sasmita Loka Yogyakarta. Yang asli ini ya? Iya. Nah, ini kelihatannya peta ya? Oh, rute. Iya, rute ketika beliau memimpin perang gerilya dengan jarak tempuh 1010 km, di mana digambarkan di situ ada bom dijatuhkan. Ketika Jenderal Sudirman diketahui keberadaannya, maka tempat itu akan dijatuhi bom. Ya. Kalau ini ketika beliau memilih memimpin perang gerilya, beliau waktu itu dapat sumbangan dari masyarakat sebuah andong, kalau orang mengenalnya andong, di mana kalau di Makassar namanya bendi. Oh iya, benar ya. Delman. Tetapi di mana itu nggak ada kerbau, nggak ada sapi, nggak ada kuda, maka beliau ini yang mendorong. Karena beliau dalam keadaan sakit, maka beliau yang mendorong Bapak Cokro Panolo, Bapak Suparto Rustam, Bapak Suwondo, dan Bapak Cokro Aminoto bergantian untuk mendorong. Jarak tempuh 11 km. Dengan cara ini nggak efektif, karena ketika beliau memimpin dalam keadaan sakit, dengan ini memasuki sawah, hutan, perbukitan nggak masuk, maka dirubah dengan cara ditandu. Maka ini ditinggalkan. Kalau di sini apa lagi? Dan ini ruang keluarga. Oh, ini ada ruang keluarga ini? Iya. Iya, ketika beliau Jenderal Sudirman tinggal di sini, ini ruang keluarga. Ini ruang keluarga ya? Iya, tetapi sekarang mengenalkan jubah, atau di mana ketika Jenderal Sudirman pakaian yang ketika memimpin perang itu dengan cara
pakan seperti ini. Ini ya beberapa mengenalkan bangunan-bangunan kolonial yang ada di Kota Magelang, karena memang Magelang itu titik di mana kemiliteran masa Belanda ada. Pusatnya di sini. Pusatnya di Magelang. Oh, ini gereja depan sana kan? Ya, yang di Bayeman ya, itu ya. Ini ada apa ini? Gambar apa ini? Ketika beliau Jenderal Sudirman di Jawa Timur di Desa Sobo di titik aman inilah beliau tinggal dengan kamar seperti ini, beliau tidur. Aktivitasnya, iya, ranjangnya, iya, nggak ada. Seperti itu beliau mengkondisikan atau mengatur di mana strategi-strategi yang dipakai ketika serangan 1 Maret di Yogyakarta, dan juga mungkin satu-satunya di dunia bahwa ketika membuat angkatan perang itu dalam keadaan perang dan bertahan, mungkin satu-satunya di dunia. Maka beliaulah di rumah ini dan di bangunan itu yang ada di Desa Sobo itu tidur sangat sederhana dengan kamar seperti itu. Terus ada apa lagi di sini? Masuk kamar terakhir ya? Oh ini apa? Ini mobil. Iya. Ini mobil Chevrolet buatan Amerika. Ya, ketika beliau menghadap ke Soekarno waktu itu. Oh iya. Ini ada satu tempat lagi ya? Iya, inilah tempat di mana ketika Jenderal Sudirman di Magelang, beliau tinggal, beliau tidur, dan beliau meninggal di ruangan ini, di kamar ini. Iya. Ini masih asli, hanya beberapa yang kita ganti. Lepas dulu ya? Pakai kaos kaki nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru kita ganti diguling. Ini masih asli, dan beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu kami sudah membersihkan, artinya karena ada tim khusus yang memang untuk menangani hal-hal yang original atau autentik. Nah, inilah wujud dari kamar beliau ketika tinggal di Magelang dan meninggal di ruangan ini. Ini kamarnya. Ketika beliau tinggal di sini, beliau ditemani berdua suster dan satu istrinya beliau, Ibu Siti Alivia. Di mana ketika beliau Jenderal Sudirman tinggal di sini, beliau itu nggak jauh dari air wudhu. Walaupun sebenarnya dalam memimpin perang gerilya itu beliau nggak jauh dari air wudhu. Kenapa? Bahwa beliau menyampaikan, nanti ketika saya meninggal dalam keadaan suci, maka ketika beliau tinggal di sini pun masih melakukan hal yang sama. Oh, satu tempat lagi kayaknya. Nah ini masih asli. Ketika Jenderal Sudirman tinggal di sini, beliau dan keluarganya ketika mengaktivitas makan bersama ada di ruangan ini. Masih asli ya ini? Iya, masih asli, Mas. Ini asli atau replika? Masih asli. Aslinya yang ini ya? Iya, aslinya. Ruang makan, di mana juga ada kursi dan meja makannya, dan beberapa perabotan. Nah, kalau terus ini yang paling. Oh, ini yang terakhir kayaknya. Ya. Nggak ada lagi kan? Ini meja. Dimana ketika Jenderal Sudirman meninggal dunia, tepatnya waktu itu adalah Minggu sebenarnya, setelah hari beliau meninggal, dan hari Seninnya beliau diberangkatkan dari rumah ini sampai ke Yogyakarta, disolatkan di sana dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kusumanegara. Nah, ini ada beberapa foto atau gambar ketika Jenderal ini dapur, ruang meja. Iya. Itu berarti jenazah beliau dimandikan di sini. Sebenarnya di sana ada kamar mandi. Kalau orang dulu kan kamar mandinya di luar. Ini ada pencucian jenazah. Iya. Tetapi ketika menemukan ini, kami dan tim juga istilahnya mencari tahu bahwa sebenarnya meja ini dulu pernah dibuat untuk mensucikan jenazah beliau. Demi keamanan, maka kita masukkan di area sini. Sebenarnya tempatnya di luar. Nah, sebenarnya di luar, karena kalau di luar akan mengalami mempercepat kerusakan. Ini adalah foto-foto beliau waktu ya, itu bangunan sekarang kita ini di museum ini. Dari depan ini ya?
Kita baru ada perubahan di ini, Mas. Perubahannya di sini kalau bangunan utama ini karena kita ini sudah diganti dengan bintang karena kepemilikan dari Akme Kodam, maka akan dirubah seperti itu. Kalau bangunan aslinya yang total semua yang utama belum berubah. Dan ini area badaan, taman badaan. Nah, kita sudah jalan-jalan tadi di museum ini, udah lihat kamarnya beliau, tempat rapatnya, kemudian ada banyak di sini. Terakhir ada meja tempat cuci jenazah beliau, yang sebenarnya harusnya taruh di luar kalau tempat aslinya kan. Cuma karena kita dari pihak museum, kalau di luar mungkin kemungkinan besar cepat rusak. Nah, kita juga di militer sebenarnya ada kegiatan, yaitu kegiatan Hari Juang Kartika yang dilaksanakan pada 15 Desember kan? Iya, 15 Hari Juang Kartika itu kita jalan kaki bergantian stafet. Itu diibaratkan pada pesan Jenderal Sudirman di bawah tabungnya seperti itu. Itu setiap tahun kita laksanakan. Bergantian. Luar biasa, Dan ini salah satu amanat Bapak Dirman. Sejarah perjuangan bangsa dan negara kita tetap lanjut, tidak akan dapat dipatahkan oleh siapapun juga. Sekalipun roda sejarah itu mesti melalui berbagai macam jalan yang berbelok-belok. Luar biasa sekali ini amanat beliau, yang dimana bisa menumbuhkan rasa patriotisme kita terhadap bangsa ini. Dan salah satu pesan almarhum dan salah satu pesan beliau yang saya masih ingat adalah tempat terbaik adalah di tengah-tengah anggota. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Mas Wandi sudah berkunjung di tempat kami. Terima kasih. Nah, kita tamu harus menyumbang. Kalau orang Jawa kalau kedatangan tamu harus menghormati tamunya. Saya ucapkan terima kasih sudah sudi berkunjung ke tempat kami di Museum Jenderal Sudirman di Magelang, tepatnya di depan Taman Badan di Jalan Adi Irma Sulangi C7. Beliau jenengan sudah bisa masuk ke sini berkunjung ke tempat kita. Terima kasih berbagai ilmu dan berbagai pengetahuan tentang beliau Jenderal Sudirman. Saya juga harusnya saya yang banyak berterima kasih karena sudah bisa diajak ke sini, dijelaskan mulai dari beberapa tempat, lukisan dan lain-lain. Saya sangat senang bisa datang di tempat ini karena terima kasih. Dari dulu memang saya mau lihat tempat ini, tapi alhamdulillah saya bisa punya kesempatan datang ke sini. Terima kasih. Nah, salah satu pesan dari pendiri bangsa kita, Bapak Soekarno, adalah jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya kan? Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu saja dulu untuk vlog kali ini. Sudah jalan-jalan di Museum Sudirman yang ada di Kota Magelang. Museum di hatiku. Oke, terima kasih.